Uranium adalah sebuah nama yang sering kita dengar. Mungkin terdengar rumit, bahkan sedikit menakutkan. Tapi apa sebenarnya uranium itu? Mari kita coba pahami dengan sederhana. Bayangkan uranium seperti batu spesial yang tersembunyi jauh di dalam perut bumi. Ini bukan batu biasa. Uranium adalah sebuah unsur kimia, sama seperti emas atau perak, tetapi dengan sifat yang sangat unik. Unsur ini secara alami ada di bebatuan, tanah, dan bahkan air dalam jumlah yang sangat kecil. Para ilmuwan menemukannya sudah sangat lama, dan sejak saat itu, uranium terus menjadi pusat perhatian, karena potensi kekuatannya yang luar biasa besar. Logam ini berwarna keperakan, dan sangat padat. Jika Anda memegang sebongkah uranium seukuran kepalan tangan, beratnya akan terasa jauh lebih berat daripada batu biasa dengan ukuran yang sama. Ini karena atom-atom di dalam uranium sangat padat dan berat. Di alam, uranium tidak ditemukan dalam bentuk murni begitu saja. Ia biasanya bercampur dengan mineral lain di dalam bebatuan. Para penambang harus bekerja keras menggali bebatuan ini dari dalam tanah, kemudian memprosesnya melalui serangkaian tahap yang rumit untuk memisahkan uranium dari material lainnya. Proses ini membutuhkan teknologi canggih dan kehati-hatian yang sangat tinggi. Yang membuat uranium begitu istimewa adalah sifat radioaktifnya. Mungkin kata ini terdengar asing. Sederhananya, atom uranium itu tidak stabil. Ia terus-menerus melepaskan partikel-partikel kecil dan energi dari intinya. Proses pelepasan energi ini disebut peluruhan radioaktif. Ini adalah proses alami yang terjadi sangat lambat selama jutaan, bahkan miliaran tahun. Energi yang dilepaskan inilah yang menjadi sumber kekuatan dahsyat dari uranium. Sebuah kekuatan yang jika bisa dikendalikan, dapat memberikan manfaat besar bagi peradaban manusia. Namun jika salah digunakan, bisa membawa malapetaka. Jadi, uranium pada dasarnya adalah logam berat yang radioaktif. Ia adalah sumber energi yang terkunci di dalam atom. Sejak penemuannya, manusia terus belajar bagaimana cara membuka kunci energi tersebut. Perjalanan untuk memahami dan memanfaatkan uranium adalah sebuah cerita panjang yang penuh dengan penemuan ilmiah yang brilian, sekaligus diwarnai oleh dilema etika yang mendalam. Uranium adalah bukti nyata betapa sebuah penemuan bisa memiliki dua sisi mata uang yang sangat berbeda, tergantung pada bagaimana kita sebagai manusia memilih untuk menggunakannya di panggung dunia. Mengapa uranium dianggap berbahaya? Jawabannya terletak pada sifat radioaktifnya yang sudah kita bahas sebelumnya. Energi yang dilepaskan oleh uranium, yang disebut radiasi, tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Radiasi ini seperti partikel tak kasat mata yang bisa menembus benda-benda, termasuk tubuh manusia. Ketika partikel radiasi ini mengenai sel-sel di dalam tubuh kita, ia bisa menyebabkan kerusakan. Bayangkan seperti bola-bola kecil yang ditembakkan dengan kecepatan tinggi, merusak apapun yang dilewatinya. Kerusakan pada tingkat sel ini bisa memicu berbagai masalah kesehatan yang sangat serius. Paparan radiasi uranium dalam dosis tinggi dan dalam waktu singkat bisa berakibat fatal. Ini bisa menyebabkan penyakit radiasi akut, di mana organ-organ vital dalam tubuh berhenti berfungsi dengan baik. Namun, bahaya yang lebih sering dikhawatirkan adalah efek jangka panjang dari paparan radiasi tingkat rendah. Jika seseorang terus-menerus terpapar radiasi, meskipun sedikit demi sedikit, risiko untuk terkena penyakit kanker akan meningkat secara signifikan. Radiasi dapat merusak DNA di dalam sel, yang merupakan cetak biru bagi tubuh kita. Kerusakan DNA inilah yang dapat memicu pertumbuhan sel kanker yang tidak terkendali. Selain bahaya radiasi, uranium juga beracun secara kimiawi, sama seperti logam berat lainnya, seperti timbal atau merkuri. Jika serbuk uranium tertelan atau terhirup, ia bisa menumpuk di organ-organ tubuh, terutama ginjal. Penumpukan ini dapat merusak fungsi ginjal secara permanen dan menyebabkan masalah kesehatan lainnya. Oleh karena itu, para pekerja di tambang uranium atau di fasilitas nuklir harus mengenakan pakaian pelindung khusus dan mengikuti prosedur keselamatan yang sangat ketat. Mereka harus memastikan tidak ada debu uranium yang masuk ke dalam tubuh mereka. Karena sifat-sifat inilah, penanganan uranium membutuhkan kehati-hatian dan tanggung jawab yang luar biasa. Mulai dari proses penambangan, pengolahan, penggunaan, hingga penyimpanan limbahnya. Limbah dari proses uranium tetap radioaktif selama ribuan tahun, sehingga menjadi tantangan besar bagi kita untuk menyimpannya dengan aman, agar tidak mencemari lingkungan dan membahayakan generasi mendatang. Bahaya uranium ini nyata,
dan menjadi pengingat bahwa di balik setiap kekuatan besar, selalu ada risiko besar yang harus dikelola dengan sangat bijaksana. Uranium telah mengubah dunia secara fundamental. Perubahan ini datang dalam dua bentuk yang sangat kontras, seperti dua sisi dari koin yang sama sebagai sumber energi yang bersih dan sebagai bahan untuk senjata pemusnah massal. Di satu sisi, uranium menawarkan harapan untuk masa depan energi dunia. Di dalam sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir, uranium digunakan dalam sebuah proses yang disebut fisi nuklir. Dalam proses ini, atom-atom uranium dibelah secara terkendali untuk melepaskan energi dalam bentuk panas. Panas ini kemudian digunakan untuk mendidihkan air dan menghasilkan uap. Uap bertekanan tinggi inilah yang kemudian memutar turbin raksasa yang terhubung dengan generator untuk menghasilkan listrik. Energi yang dihasilkan dari sejumlah kecil uranium sangatlah besar. Satu butir pelet uranium, seukuran ujung jari kelingking, bisa menghasilkan listrik setara dengan membakar hampir 1 ton batu bara. Energi nuklir dari uranium juga tidak menghasilkan gas rumah kaca seperti karbon dioksida, yang menjadi penyebab utama pemanasan global. Karena itulah, banyak negara melihat energi nuklir sebagai solusi energi bersih untuk menggantikan bahan bakar fosil yang semakin menipis dan merusak lingkungan. Namun, di sisi lain, ada wajah uranium yang gelap dan menakutkan. Kekuatan yang sama yang bisa menerangi kota, juga bisa menghancurkannya dalam sekejap. Ketika proses fisi nuklir tidak dikendalikan, ia akan menciptakan reaksi berantai yang melepaskan energi dalam jumlah masif dalam waktu sepersekian detik. Inilah prinsip di balik bom atom. Sejarah mencatat bagaimana bom atom yang menggunakan uranium dan plutonium dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki pada akhir Perang Dunia Kedua. Peristiwa itu menunjukkan kepada dunia daya hancur yang mengerikan dari senjata nuklir. Sejak saat itu, dunia hidup dalam bayang-bayang ancaman perang nuklir. Negara-negara besar berlomba-lomba mengembangkan senjata nuklir sebagai alat pertahanan dan unjuk kekuatan. Keberadaan senjata ini mengubah peta politik global secara drastis, menciptakan era ketegangan yang dikenal sebagai Perang Dingin. Jadi, uranium telah memberikan kita pilihan, menggunakan kekuatannya untuk membangun peradaban dengan energi yang melimpah, atau menggunakannya untuk menciptakan kehancuran yang tak terbayangkan. Pilihan ini ada di tangan kita, dan sejarah telah menunjukkan betapa berbahayanya jika pilihan itu jatuh ke tangan yang salah. Ketika kita berbicara tentang uranium, kita dihadapkan pada sebuah dilema besar. Di satu sisi, ada manfaat yang jelas dan sangat menggoda. Energi nuklir yang dihasilkan dari uranium bisa menjadi jawaban atas krisis iklim yang sedang kita hadapi. Ia menawarkan sumber listrik yang stabil, andal, dan bebas emisi karbon. Bayangkan sebuah dunia di mana kita tidak lagi bergantung pada batu bara atau minyak yang mencemari udara kita. Pembangkit listrik tenaga nuklir bisa beroperasi selama 24 jam sehari tanpa terpengaruh cuaca, menjadikannya tulang punggung yang kuat untuk sistem kelistrikan sebuah negara modern. Namun, di sisi lain, risiko yang menyertainya juga tidak bisa kita abaikan begitu saja. Sejarah telah memberikan kita pelajaran pahit melalui kecelakaan nuklir, seperti di Chernobyl pada tahun 1986 dan Fukushima pada tahun 2011. Insiden-insiden ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi sudah sangat canggih, kesalahan manusia atau bencana alam yang tak terduga bisa menyebabkan kebocoran radiasi yang dahsyat. Dampaknya bisa berlangsung selama puluhan tahun, mencemari tanah dan air, memaksa puluhan ribu orang mengungsi dari rumah mereka, dan meninggalkan trauma mendalam bagi masyarakat yang terdampak. Masalah lain yang belum sepenuhnya terpecahkan adalah limbah nuklir. Setelah uranium digunakan di dalam reaktor, sisa bahan bakarnya tetap sangat radioaktif selama ribuan bahkan ratusan ribu tahun. Menyimpan limbah berbahaya ini dengan aman adalah sebuah tantangan teknis dan etis yang sangat besar. Kita harus memastikan limbah ini tidak akan pernah bocor dan mencemari lingkungan, baik sekarang maupun bagi generasi-generasi yang akan datang. Sampai saat ini, belum ada satupun negara di dunia yang memiliki solusi permanen untuk penyimpanan limbah nuklir jangka panjang. Pada akhirnya, penggunaan uranium adalah tentang tanggung jawab. Kita harus bijak dalam menimbang antara potensi manfaat dan risiko yang ada. Teknologi nuklir harus diatur dengan standar keselamatan yang paling ketat, diawasi secara transparan,
dan dikelola oleh para ahli yang berintegritas tinggi. Masyarakat juga perlu diberi edukasi yang jujur mengenai kelebihan dan kekurangan energi nuklir. Uranium adalah alat yang sangat kuat, seperti api, ia bisa menghangatkan rumah kita atau membakarnya hingga habis. Arah mana yang akan kita tuju akan sangat bergantung pada kebijaksanaan, kehati-hatian, dan rasa tanggung jawab kita bersama.